Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dalam tema 8 muatan IPA yang akan kita bahas tentang gerak semu tahunan matahari dan tentang bulan ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Gerak semu tahunan matahari, peristiwa revolusi bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Mengapa gerak semu tahunan matahari ini terjadi? Karena adanya peristiwa revolusi bumi, ya. Apa yang maksud dengan revolusi bumi? Kemarin apa? Revolusi bumi adalah peristiwa di mana bumi mengelilingi matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat menyebabkan terjadinya equinox. Ya. Equinox itu peristiwa alam di mana matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Jadi gerak semu tahunan matahari itu peristiwa di mana matahari seolah-olah bergerak ke selatan maupun ke utara bumi. Padahal yang bergerak itu apa? Bumi ya. Kita kembali ke equinox. Equinox itu peristiwa alam yang yang di mana matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Terjadinya ya 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret sebentar lagi nih dan 23 September. Nah, pada saat equinox terjadi, suhu udara di Indonesia akan terasa sangat panas. Nah, jadi siap-siap pada tanggal 21 Maret akan sangat panas sekali suhu di Indonesia. Dan pada tanggal 23 September. Nah, nanti kita buktikan ya peristiwa equinox ini. Selain equinox, gerak semu tahunan matahari juga dapat menyebabkan terjadinya titik balik matahari atau disebut solstice. Terdapat 2 jenis solstice atau titik balik matahari, yaitu summer solstice dan winter solstice. Summer solstice adalah kondisi ketika matahari tepat berada di atas suatu belahan bumi. Kondisi di belahan bumi tersebut akan sangat panas sekali ya. Sementara winter solstice adalah kondisi di mana matahari tepat berada paling jauh dari belahan bumi. Oleh karena itu, kondisi bumi akan cenderung menjadi lebih dingin dan cenderung menjadi puncak dari musim dingin. Nah, gerak semu tahunan matahari juga menyebabkan terbentuknya angin muson. Angin muson terbentuk akibat pergerakan angin yang diakibatkan perbedaan suhu yang cukup tinggi antara belahan bumi bagian utara dengan bagian selatan. Nah, angin muson ini membawa dampak pada iklim di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Oke, sekarang kita masuk ke rotasi bulan dan revolusi bulan. Kalau yang minggu kemarin tentang rotasi revolusi bumi, sekarang tentang bulan ya. Rotasi bulan adalah gerak bulan yang berputar pada porosnya. Bulan berotasi memerlukan waktu selama 1 bulan lebih, tepatnya adalah 29,5 hari. Dikarenakan gerakan ini, bulan tampak bergerak sekitar 13 derajat terhadap bintang-bintang setiap harinya atau sekitar setengah derajat per jam. Jika kita melihat bulan selama beberapa jam dalam satu malam, kita akan melihat bahwa posisinya di antara bintang-bintang akan berubah beberapa derajat ya. Jadi seperti bergeser gitu ya. Rotasi bulan terjadi dari arah barat ke timur. Bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya. Dari manakah cahaya bulan didapatkan? Dari pantulan sinar matahari. Rata-rata jarak pusat bumi dan bulan adalah
385.000 kilometer. Dengan kecepatan orbit matahari adalah 1022 kilometer per detiknya. Bayangkan tuh. Kombinasi ukuran bulan dan jaraknya dari bumi menyebabkan bulan muncul dengan ukuran yang sama di langit seperti matahari, yang merupakan salah satu alasan kita dapat mengalami gerhana matahari total. Nah, sekarang revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, kalau revolusi bumi, gerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau revolusi bulan, gerakan bulan mengelilingi bumi. Ingat ya. Revolusi bulan berbentuk elips. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi yaitu selama 29,5 hari atau dibulatkan menjadi 1 bulan, ya. Adanya revolusi bulan ini menyebabkan bulan terlihat mengalami perubahan bentuk. Hal ini dikarenakan sinar matahari yang mengenai bagian bulan mengalami perubahan. Perubahan bentuk bulan ini disebut sebagai perubahan fase bulan. Nah, revolusi dan rotasi bulan juga memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Terjadinya pasang dan surut air laut, ya. 2. Perubahan jumlah hari dalam kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah atau kalender Komariah adalah kalender yang ditentukan berdasarkan revolusi bulan, ya. Kalender Hijriah memiliki waktu yang lebih cepat 11 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan berdasarkan matahari, ya. Kalau kalender Hijriah berdasarkan pergerakan bulan. Beberapa hari besar umat Islam akan mengalami perubahan 11 hari lebih cepat setiap tahunnya. Makanya kenapa makin kesini ya. Bulan Ramadan itu makin maju. Kemarin bulan Ramadan itu di Mei, ya. Sekarang masuk ke bulan April. Nah, itu prosesnya, ya, karena ada revolusi bulan. Nah, yang ketiga perubahan fase bulan. Nanti di trip selanjutnya ada perubahan fase bulan, ya. Ada 8 fase bulan. Bulan mengalami perubahan bentuk seolah-olah bentuknya itu berubah-ubah, ya, setiap bulannya. Nanti kita akan melihat fase-fase bulan. Dan yang keempat terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi sejajar. Nah, bulan berada di belakang bumi sehingga sinar matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi. Sehingga pada waktu malam terlihat bulan tidak bercahaya. Begitu, ya. Nah, yang memiliki 2 macam bayangan yaitu umbra dan penumbra. Nanti akan dijelaskan lebih dalam tentang umbra dan penumbra. Yang kelima, akibat revolusi bulan yaitu terjadinya gerhana matahari. Selain gerhana bulan ada juga gerhana matahari. Pada saat gerhana matahari, posisi bayangan umbra dan penumbra bulan adalah dalam bayangan matahari atau penutup laju sinar matahari. Ya, kita lanjut sekarang ke gerakan bulan, ya. Sebelum kita masuk ke gerhana bulan, kita akan membahas tentang setiap fase bulan yang memberikan dampak. Bagian yang terlihat dari bumi tidak sama, ya, karena mengikuti fase-fase bulan. Fase yang pertama adalah bulan baru. Sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, maka bulan tidak terlihat. Lihat ke penampang gambarnya, ya, sambil lihat. Untuk fase 2, sabit muda.
Selama fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Fase 3 disebut bulan paruh. Fase 4 bulan cembung, silahkan ditulis ya keterangannya dan gambarnya dilihat. Awal fase bulan cembung ini ditandai bulan dengan setengah ukuran. Lalu yang kelima fase 5 bulan purnama. Sisi bulan yang menghadap bumi terkena cahaya dari matahari, maka seluruh bulan terlihat. Nah, ini maka akan terang sekali ya cahaya pada waktu malam. Fase ke-6 bulan cakram. Maka pada fase ini bulan terlihat dari bumi secara bertahap menjadi lebih kecil. Fase 7 bulan setengah lingkaran, maka akan terlihat bulan seperti setengah gitu ya. Dan fase yang terakhir adalah sabit tua. Hanya sebagian kecil dari bulan yang terlihat secara bertahap menjadi lebih kecil. Setelah kita masuk ke dalam fase, kita masuk ke dalam gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi pada fase bulan purnama. Nah, bagaimana posisi bulan pada saat gerhana? Bulan berada di posisi, nah, lihat penampangnya. Posisi matahari, bulan, bumi sejajar dan berada dalam garis lurus. Dengan demikian, sinar matahari yang harusnya ke bulan terhalang oleh bumi. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini ada gambar gerhana bulan. Ada dua jenis, yaitu gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Silahkan perhatikan dua gambar tersebut. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang tidak tertutup oleh bayangan bumi berada di daerah penumbra. Nah, di sana ada daerah penumbra. Penumbra itu bagian yang agak terang dan berbentuk lebar. Sedangkan gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semuanya. Nah, saat terjadi gerhana bulan total ini, maka bulan akan terlihat berwarna kemerahan. Hal ini berhubungan dengan lapisan atmosfer bumi. Di suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu, gerhana bulan total akan terlihat lebih merah di daerah lain. Nah, hal ini menandakan bahwa jika bulan berwarna lebih merah, maka suatu tempat tersebut memiliki tingkat polusi yang makin kuat. Nah, lihat bandingkan ya antara gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Kalau gerhana bulan sebagian, ya gerhana bulan sebagian mah tuh lihat. Si bulan itu yang warna putihnya ya, di antara umbra dan penumbra. Sehingga disebut gerhana bulan sebagian. Kalau si bulannya berada di daerah penumbra, berarti itu namanya gerhana bulan penumbra. Silahkan kalian amati gambar di sini adalah gambar jenis-jenis gerhana bulan ya. Jika bulan berwarna putih berarti bulan itu bulan purnama. Jadi gerhana bulan terjadi pada fase bulan purnama tadi ya. Ingat-ingat. Nah, gerhana bulan itu ada gerhana parsial tadi atau gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra, dan gerhana bulan total. Sudah dijelaskan tadi ketiganya, silakan ini dilihat kembali posisi bulan ketika terjadi gerhana.